circle selanjutnya. Circle yang keempat menuju ke area permainan dari Onyx. Dan kita melihat juga kali ini Vanilla masih terus berupaya untuk bisa mendapatkan pemain yang sedang melakukan proning. Tapi smoke mulai dibangun oleh pemain-pemain dari Murni. Satu pemainnya melakukan sebuah pergerakan mencoba untuk menyelamatkan rekan-rekannya. Tapi kalau kita lihat tadi, satu pemain yang lagi proning itu nggak punya smoke sama sekali kayaknya ya. Betul, nggak ada follow up smoke lagi untuk menyelamatkan posisi dari seorang Fanny-nya. Oh, ada tuh. Ada smoke yang sudah mulai terpop out, tapi tembakan kali ini tapping fire-nya terus ada smoke yang masih diupayakan untuk mendapatkan sebuah hit mark. Lompat ada kelihatan namun masih ada sebuah tembok yang bisa membatasi penembakan dari seorang Vanilla. Dan Ice juga bisa bergerak untuk menyusul dua anggota Murni yang lainnya. Ini mau nggak mau Simba harus komit fight sekarang, tabrak sekarang atau mundur terlebih dahulu. 400 meter tadi PR yang dihadapi oleh pemain-pemain dari Simba di tempat tersebut. Tapi fight juga melibatkan Vanilla dari Aditama berhadapan dengan Anfaedah. Betul, sudah mulai terjadi fight di arah 3 titik yang berbeda. Sama halnya seperti yang dialami oleh Bigetron saat ini yang sedang mendapatkan tekanan dari arah GPX di mana Gempi masih terus-terusan memberikan tekanan, bahkan tidak hanya tembakan, tadi ada utility juga yang dilemparkan untuk menyicil HP dari anak-anak Bigetron Ace. Terus diberikan pressure, ada 2 smoke, 3 smoke bahkan yang kali ini sudah di pop up untuk membuat Bigetron Ace bisa bergerak menuju ke arah high ground mungkin yang sedang mereka incar karena mereka berlari menuju tempat tersebut. Dan betul saja high ground itu yang sedang dipilih atau sedang menjadi incaran dari Bigetron Ace. Tembakan akan segera dilakukan karena terbuka posisi dari satu pemain Bigetron tapi aduh, sudah reload. menyeberang. Reload, sayang sekali Gempi tadi harus mencet tombol reload karena satu pemainnya juga dari GPX tersungkur ke arah tanah. Sayang banget tadi, padahal kalau nggak salah Gempi masih ada 28 peluru tapi dia buru-buru untuk melakukan reload. Harusnya kalau tadi di commit setidaknya dia bisa mencicil HP dari dua pemain Bigetron yang tadi sedang lompat untuk masuk ke area komponnya. Dan Asa kali ini tertangkap, tidak ada follow up untuk menyelamatkan seorang Asa. Akan dibiarkan bleeding out sepertinya kuy. Ya, pertemuan mantan kembali terjadi. Asa, pemain yang dilepas oleh Bigetron Ace. Dan kali ini dia harus tersungkur dihukum oleh mantan pemain dari Bigetron atau mantan rekan timnya. Kembali kita melihat dari Ditayong mencoba peruntungannya dengan sebuah car menuju ke arah pemain dari Bigetron Ace. Kali 8 sudah dimiliki oleh car dari Ditayong dan belum berhasil tadi percobaan demi percobaannya. Yes, terlalu lama seperti yang kita ngelihat fight yang terjadi antara Bigetron dan juga GPX. Dan sekarang kita bakal melihat Onyx yang sudah mulai membuka tembakan yang menuju ke arah fight. Satu pemain sudah berhasil mereka amankan kali ini. Granat sudah mulai di setup juga, akan segera dilempar. Tapi sepertinya ada upaya penyelamatan dan langsung diterima itu aja mobil yang sedang lewat untuk menyelamatkan satu rekan mereka dan berhasil touchdown untuk menyelamatkan rekan yang sedang ter-take down. Tapi kali ini granat dari South P bakal dimasak melambung jauh tinggi menuju ke arah pertahanan dari Bonafide. Relin masih bisa menyelamatkan diri, cukup low HP dan sudah bleeding out. Tidak bisa tersentuh ternyata dan hilang satu anggota dari Bonafide. Ya, bahkan kita melihat juga pemain-pemain Void tadi terlibat fight. Kalau kita saksikan dari elimination feed-nya, banyak sekali fight yang sedang terjadi di area-area ini. Void yang baru saja merayakan sebuah winner-winner chicken dinner, ternyata mereka dihukum oleh Nacha dan juga pemain-pemain Grims yang lain sudah pulang menuju ke arah lobby. Habis chicken terbitlah tusun, itulah yang terjadi oleh tim Void untuk saat ini. Gagal mereka untuk menambah pundi-pundi WWCD mereka untuk di hari yang ini. Dan Bonafide setelah kehilangan satu anggota, mereka masih belum bisa mendapatkan trade knock-nya atau trade point-nya menuju ke arah tim Onyx. Karena Onyx juga sedang dalam posisi split dan di arah lain. Lagi-lagi kita ngelihat Aditama, Vanilla dengan granatnya tadi mendapatkan sebuah knockdown. Dan DU di bagian lain, Kyle juga berhasil mendapatkan sebuah knockdown. Belum ada confirm elimination yang jelas, tapi MCS di arah lain lagi kuy. Ini kayaknya nggak cuma 3 fight, tapi 4 titik fight yang berbeda. Ya, MCS kembali. Ada sebuah peluang untuk mereka masuk menuju circle lebih cepat, menjadi yang terdepan daripada tim-tim yang lain. Karena MCS tadi kita tahu bersama, mereka turun di arah Puerto Paraiso, kanan bawah. Tapi gaib sekali rotasi yang sedang dibangun oleh MCS membuat mereka langsung berada di tempat yang cukup nyaman. Ini udah banyak ya, mulai ada meta-meta rotasi gaib yang terjadi. Entah lewat mana tiba-tiba mereka aman masuk ke dalam zona. Berbeda halnya dengan Bigetron dan juga GPX yang masih menahan di bagian luar. Dari play zone yang kelima, tidak bisa menyelamatkan Asa tadi. Dan kali ini GPX hanya menyisakan 3 pemain mereka. Sudah mulai terspot oleh anggota-anggota dari Bigetron, namun mereka belum melakukan fight yang komit. Tapi sepertinya dari GPX, mereka bakal menghindari pertempuran ini. Mereka melipir ke arah lain lagi dan mereka bakal berpapasan dengan Anfaedah. Ini bakal berbahaya buat mereka karena Nai masih bisa mendapatkan sebuah angle tembakan. Tapi kali ini pergerakan dari GPX benar-benar barbar banget. Dia melewati 3 tim, 4 tim sekaligus. Dan GPX somehow mereka selamat. 2 anggota mereka selamat, tapi tidak dari pantauan tim Hale. 1 diamankan, bahkan ternyata ada tembakan lain lagi yang datang dari arah Bigetron. Ini ada 4 tim, bahkan 5 tim
di jarak yang sangat-sangat dekat. Dan cukup menarik kalau kita lihat pola permainan dari GPX. Jutayong ditinggal sendirian, dia masih melakukan healing di area luar dari circle atau di blue zone bahkan. Dan masih terkikis HP-nya oleh blue zone yang sudah mulai sakit. Kita melihat juga saat ini ada pergerakan yang dibangun oleh Anfaida melakukan tembakan demi tembakan. Tapi Bigetron juga tidak tinggal diam, Bebila melakukan inisiasi menuju ke arah datangnya pemain-pemain dari Anfaida yang baru saja touchdown di area safe zone. Tamara masih bisa selamat ternyata untuk menuju ke bagian jeepnya dan bergerak ke tempat yang lebih aman lagi. Dan Bigetron juga sudah tahu di bagian kompon bawah. Di arah tengah sudah ada tim yang mengamankan kompon tersebut. MCS berada di bagian tengah circle untuk sementara ini. Tapi ternyata sudah mulai berpindah dengan sangat cepat. Dan Grims kehilangan seorang Joyce. Ada tembakan dari arah BNW tadi untuk menjatuhkan satu pemain dari Grims. Tapi dua pemain lain langsung memberikan saja follow up. Tapi pergerakan mereka barbar banget. 1, 2, 3, 4, 5 tim. Kuy, 5 tim di bagian selatan plus 1 tim dari arah barat. Ya semuanya ngumpul di satu titik yang sama. Bahkan pertemuan terjadi melibatkan Friday Brown bersama dengan satu shoot. pemain dari MCS dan MCS. Tumbang pemain mereka dan ini dia permainan Friday. Yang tadi saya katakan dia seringkali masuk jajaran Terminator. Tapi entah apa yang terjadi di PMVB belum terjadi. Dan akhirnya Friday mendapatkan momentum tersebut di match kali ini. Betul, langsung dibuktikan begitu saja dengan sebuah aksi yang begitu mendebarkan. Sebuah front shoot yang begitu cepat tadi. Berhasil mengamankan dan mendapatkan 1 poin. Dan kali ini 3 tim di jarak yang begitu dekat. Sementara Bets masih bisa bergerak masuk ke tempat yang lebih aman. Tapi Anfaida bakal menembak dari bagian sebelah kanan rupanya. Ada Nichao yang akan menjaga bahkan menutup angle shoot dengan menggunakan smoke. Tapi 1 pemain dari Anfaida tumbang. Tembakan datang dari bagian lain dan granatnya masuk. Memberikan splash damage karena 2 pemain MCS namun masih bisa bertahan. MCS harus membangun defensif, harus membangun tembok yang sangat-sangat besar untuk menutup vision dari lawan-lawannya. Tapi saat ini sudah mulai datang. Anfaida masuk, melakukan tembakan dan Anfaida tumbang 1 pemainnya. Dan dia kembali menjadi hero untuk timnya Grims. Mendapatkan banyak momentum mereka untuk bisa memulangkan satu persatu pemain dari lawan-lawan yang coba untuk melakukan push menuju arah kompon mereka. Ya betul, dan saat ini dari MCS berusaha untuk menenangkan diri untuk membangkitkan satu anggota mereka yang sedang ter-take down kali ini. Tembakan dari Bigetron juga sudah mulai datang. Untungnya tercover dengan sebuah jendela supaya pelurunya nggak ada yang masuk ke arah pemain yang sedang saling bantu-membantu. Dan GPX akan ditabrak. Dewa United bakal datang. Wow, ini dia digerebek 3 ladies langsung dan game P dipulangkan ke arah lobby. Tapi hati-hati Dewa United, mereka berada seakan-akan di mangkok yang sedang dikelilingi oleh banyak profesional player di sekelilingnya. Sehingga bisa saja Dewa United menjadi bulan-bulanan warga di tempat tersebut. Itu adalah cekungan yang bisa membuat Dewa United sulit untuk keluar. Tapi mereka memiliki 1 pemain yaitu Aleta yang berada di area luar. Dan betul saja 1 tumbang dari Dewa United karena terbuka posisinya oleh Mute dari Bigetron Ace. Tapi baitnya bagus banget yang dilakukan sama DU. Mereka meninggalkan 1 orang di bagian belakang menjadi backline dari arah tim DU tentunya, di mana Aleta kali ini juga bisa melihat pergerakan dari yang datang dari arah sebelah kiri. Namun dari MCS pergerakan mereka terpotong oleh BNW dan tiba-tiba tinggal 4 tim yang tersisa. Ya cepat sekali pengikisan terjadi di Miramar kita untuk match yang keempat kali ini. Mute bergerak dia maju menuju ke area yang dia inginkan, menjadi pemain terdepan bersama dengan Nei. Tapi juga Demildas menjadi jangkar di belakang. Terus memberikan pressure, BNW dibuat sulit untuk mereka bisa bergerak. Tapi Aisyah mencoba untuk melakukan pressure menuju ke arah pemain-pemain dari Onyx yang baru saja bermain. Dan kali ini menjadi pemain yang bertahan. Miki seorang diri saja di tempat tersebut. Betul, di sandwich oleh 2 tim. Ada BNW, ada Bigetron juga di sekitar seorang Miki. Tapi Miki masih bisa bertahan di tengah-tengah sebuah smoke. Mute mulai mengintip. Through the smoke diberikan namun masih belum bisa mendapatkan hitmarknya. Dan Bigetron bakal berfokus menuju ke arah BNW karena terlihat dengan sangat jelas pergerakan dari BNW untuk mendekat ke arah pemain-pemain dari Bigetron. Dan Mute berhasil nge-spot last girl standing dari arah Onyx. Miki pulang dan 3 tim tersisa kali ini. Ya terus kita lihat makin seru nampaknya karena Bebila tumbang. Ada tembakan yang ditujukan oleh pemain-pemain dari BNW. Tiba-tiba BNW menjadi tim yang sangat kuat karena mereka masih lengkap dengan 4 pemainnya. Tapi Dewa United pun sangat-sangat kuat. Masih lengkap dengan 4 pemain. Tiba-tiba 2 sudah tumbang dari Bigetron Ace membuat Mute menjadi last girl standing. Dia harus sendirian saja, bahu-membahu atau dia harus sendirian saja menjadi hero untuk bisa menyelamatkan rekan-rekannya. Devildas bersama dengan Bebila lagi ngantri untuk diselamatkan oleh Mute. Betul, lagi merangkak ke tempat yang lebih aman supaya bisa diselamatkan kembali dan bangkit dengan 3 pemain dari Bigetron saat ini. Namun granat dari seorang Chase sudah mulai dimasak, akan dilemparkan menuju ke arah Dewa United. Melambung tipis saja menuju ke depan sana namun tidak sama sekali tidak memberikan damage atau splash-nya ke arah pemain dari DU. Ya, lemparan kembali Selamat utility yang lagi dilemparkan oleh pemain dari tim BNW. Betul saja Bro Pasta karena tiba-tiba revive yang dilakukan oleh Bigetron
tidak ada distraction menuju ke arah revive dari Mute membuat dua pemain yang ngantri dan ngantrinya pun selamat. Chase kali ini memang tidak hanya melihat menuju ke arah dari Dewa United tapi juga menuju ke arah Bigetron, tapi terlihat juga Bigetron berada di belakang dari bukit itu yang membuat mereka selamat. Yes, tapi mereka nggak masuk ke dalam zona. Tapi enaknya buat Bigetron, mereka mendapatkan sebuah reset dengan supply yang turun di dekat mereka. Bisa dijadikan hiding spot, bisa dijadikan looting tambahan juga karena udah pasti bakal ada Fast dan juga helm level 3 yang bakal membuat mereka cukup strong untuk satu pemain mereka fight di bagian menit ke-25 ini. Kita melihat bagaimana dong. inisiasi yang sangat cerdas, sangat baik apa yang ditunjukkan oleh Dewa United. Through the Satu smoke. tumbang. Akan mencari yang kedua nampaknya untuk saat ini. Tapi kalau kita lihat Kyle masih bersiap dia. Maju ke area depan dengan sebuah Itu UMP. dia, di kanan. Dahulu, tapi belum ketahuan juga di mana posisi dari pemain-pemain BNW. Muncul satu pemain lagi. Tembakan kembali dilakukan. Ada smoke, ada bakaran juga membuat Kyle cukup hangat untuk saat ini. Dan masih belum bisa menemukan keberadaan dari seorang Ace. Masih tertahan proning di balik sebuah gurukan tipis dan sudah mengumpulkan 10 elimination ternyata untuk BNW. Bigetron belum join the fight karena mereka masih memikirkan langkah mereka untuk masuk ke dalam zona. Plus mereka juga mendapatkan sebuah bukit kecil untuk bersembunyi. Dan ini dia fight yang masih terus terjadi. Masih mencari keberadaannya. Tumitnya bakal kelihatan. Tembakan datang dari bagian sebelah kiri. Ternyata ada third party yang tiba-tiba menembak. Bigetron sudah mulai mengganggu. Distraction sudah mulai diberikan. Dan AC tumbang. Ayane juga bakal menembak dari bagian kanan sebuah bagi. Memperhatikan dengan jelas pergerakan yang dibangun oleh Dewa United. Apa yang terjadi BNW, tim yang sangat kuat kalau kita lihat tadi di mid game sampai ke late game tiba-tiba mereka tumbang satu persatu pemain-pemainnya. Karena dobrakan yang sangat kuat ditunjukkan oleh Dewa United. Tapi Bigetron juga membuat hal ini sulit untuk Dewa United karena Riel, pemain kunci dari Dewa United sudah tumbang membuat Bigetron leluasa untuk bisa melakukan end menuju ke arah Dewa United dan juga menuju ke arah pemain terakhir dari BNW. Momentum banget ya udah berhasil melihat pemain terakhir dari DU yang sedang melakukan proning. Informasi sudah mulai masuk dan tinggal mencari keberadaan pemain-pemain lainnya lagi. Devil Dust juga masih bersabar sementara Molotov dari ANE berhasil memulangkan satu pemain DU menuju ke bagian lobby. Kali ini Kyle terbakar dan pulang ke arah lobby. Last woman standing kali ini bakal digerebek langsung dan akhirnya Bigetron Ace berhasil mengamankan winner chicken dinner. Truk tronton pintunya 2, semua akan Bigetron pada waktunya. Dan kita melihat bagaimana Bigetron Ace mendapatkan momentum tersebut. Mereka sabar dulu untuk melakukan revive terlebih dahulu. Biarkan BNW, biarkan Dewa United untuk melakukan fight, baru mereka keluar. Dan kita juga pastinya sudah kedatangan analis kita yang sudah siap untuk membahas match yang sangat panas tadi, Eldoge. Itu gokil banget, Ini benar-benar momentum mendekati Sanskui tadi. Apa yang terjadi itu harusnya udah predicted 80% more. Kalau udah ada WWCD forecast ya, untuk kemenangan BNW. Karena dia udah spread out-nya ke 4 titik, dan ke 4 titik itu ngejaga 2 titik yang berbeda, yaitu entry-nya DU dan entry-nya Bigetron Red Alien. Sorry, Bigetron S. Bigetron Ace, salah juga. Akhirnya Eldoge salah juga. Kena juga. Dia Gua udah kena. Gua udah kena. Gua Dona kena. udah belum Dona tadi? Dona, udah belum? Udah kayaknya. Udah kayaknya. Ya, Ya pokoknya udah. Bigetron Udah aja Ace. ya, udah aja ya. Udah aja.